Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan untuk mempelajari buku ini, yaitu buku Introduction to Natural Language Processing. Kali ini, insya Allah saya akan membaca untuk topiknya adalah, atau bab 6 di sini adalah language model, ya, model bahasa. Ya, model-model bahasa di sini di buku ini ada di bab 6. Ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah model-model bahasa untuk n-gram. Ya, kemudian yang kedua adalah smoothing and discounting. Kemudian berikutnya adalah RNN language model. Ya. Kemudian setelah itu evaluating language model dan OOV. Ya. Out of vocabulary words, ya, OOV words. Ya. Saya akan coba mulai. Digedein dulu di sini. Oke. Jadi untuk klasifikasi, ya, untuk klasifikasi dalam klasifikasi probabilistik, misalkan contohnya di Bayesian, ya, di klasifikasi probabilistik, masalahnya adalah komputasi atau menghitung probabilitas dari sebuah label. Jadi labelnya yang dicari probabilitasnya. Probabilitas kelasnya seperti misalkan kelas A, kelas B. Kelas A probabilitasnya berapa given misalkan untuk sebuah teks atau sebuah objek atau sebuah email misalkan. Jadi yang dicari komputasi dihitung ini adalah probabilitasnya adalah probabilitas labelnya, sebuah label. Yang conditionnya adalah teks, jadi given-nya adalah sebuah teks, misalkan email. Apakah probabilitas kelasnya spam given untuk sebuah teks yang berupa email. Nah, kemudian mari kita di sini memikirkan, ya, di sini consider untuk permasalahan yang dibalik, ya. Jadi permasalahan yang dibalik yang di sini yang dicari, dihitung probabilitasnya itu adalah teksnya itu sendiri, ya. Teksnya itu sendiri, bukan labelnya, tapi teksnya itu sendiri. Jadi secara lebih tepatnya, ya, kita akan memodelkan, membuat model yang model itu mengassign, ya, model itu mengassign probabilitas. Model itu mengassign probabilitas ke sebuah sequence of tokens, ya. Jadi ada token-token, misalkan ada W1, W2, dan seterusnya sampai WM. Ini adalah sequence of word tokens, ya, token-token kata. Ini adalah word 1, word 2, dan seterusnya sampai WM. Jadi rangkaian urutannya seperti ini. W1 diikuti dengan W2, diikuti dengan seterusnya sampai WM. Ini adalah sequence, ya, urutan. Ya, urutan itu harus tidak boleh dibolak-balik. Artinya dicari probabilitasnya dari rangkaian word token ini, di mana W M kecil ini adalah member dari sebuah himpunan vocabulary. Himpunan V itu adalah sebuah vocabulary, di mana vocabulary itu discrete, artinya terbatas meskipun banyak. Jadi himpunan atau kumpulan dari kata-kata atau kosakata sebuah bahasa itu banyak, tapi itu discrete, artinya terbatas, ya.
misalkan contohnya ini adalah yang ini 61 ini. Ini adalah V-nya adalah himpunan, misalkan seperti ini, mungkin ada bahasa Inggris atau sub dari bahasa Inggris, contohnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian mengapa? Ya. Mengapa kita mengapa kita ingin menghitung probabilitas tersebut ya? Mengapa kita ingin menghitung probabilitas dari word sequence tersebut ya? Ya, mengapa kita perlu menghitung probabilitas dari word sequence tersebut ya? Ya karena di banyak aplikasi ya, banyak aplikasi yang aplikasi di NLP atau juga mungkin juga tidak di NLP, tapi di NLP itu goalnya ya ada banyak ya. Yang goalnya, yang tujuannya itu adalah memproduksi outputnya itu adalah word sequence ya, word sequences. Jadi ada rangkaian kata-kata itu sebagai output. Tidak semua aplikasi NLP seperti itu ya. Tetapi banyak yang seperti itu. Contohnya ini ada beberapa contoh yang populer, misalkan seperti ini. Misalkan mesin penerjemah ya. Mesin penerjemah itu outputnya apa? Outputnya adalah hasil terjemahan yang itu merupakan adalah word sequence ya. Word sequence. Ini dibahas di bab 18 di buku ini, di mana di mesin translation ini mengkonversi ya, jadi inputnya itu adalah teks, yang teks itu di mesin translation itu adalah sebagai sebuah source language-nya, inputnya, kemudian di-convert atau diterjemahkan ke teks yang bahasa targetnya. Ya, jadi outputnya adalah bahasa target, yang ini adalah word sequence. Ya, jadi outputnya di sini. Mengapa perlu menghitung probabilitas dari word sequence? Karena outputnya adalah word sequence. Di mana di sini adalah machine translation adalah ini word sequence. Kemudian contoh aplikasi yang lain adalah speech recognition, pengenalan ucapan, yang dimana di sini mengkonversi, artinya outputnya adalah sinyal audio, kemudian dikonversi ke teks ya. Teks itu adalah juga word sequences ya. Jadi ini adalah word sequences, outputnya di speech recognition ini. Kemudian contoh berikutnya yang ketiga ini di bab ini ya 16 dan 19, di mana di sini mengkonversi dari inputnya adalah teks yang panjang, kemudian dikonversi menjadi teks yang pendek. Ya, sekali lagi ini outputnya di sini. Ini outputnya adalah juga word sequence. Ya. Kemudian berikutnya di contoh yang keempat adalah sistem dialog yang dibahas di bab 19 juga. Di mana di sistem dialog ini kita mengkonversi dari inputnya, ini adalah ini ya, input dari user, dan mungkin juga di samping input dari user itu adalah ada juga misalkan yang sebuah knowledge base eksternal dikonversi ke sebuah teks ya, responnya dari dialog tersebut ya, sistem dialog ya. Ini adalah responnya atau outputnya, ini adalah sebagai respon, ini adalah output respon dari input di sini. Artinya sekali lagi ini adalah outputnya adalah teks ya, sebuah teks yang lagi teks ini adalah word sequence ya. Jadi mengapa kita perlu menghitung probabilitas dari word sequence? Karena
outputnya di sini adalah word sequence. Ya. Dalam banyak sistem, ya, dalam banyak sistem yang melakukan tas-tas ini, pekerjaan-pekerjaan ini, ya, ada sebuah subkomponen. Ya. Subkomponen, ada sebuah subkomponen yang penting yang menghitung probabilitas output teks tadi. Ya, jadi tadi contoh-contoh tadi, 4 contoh aplikasi tadi itu menghasilkan outputnya adalah teks. Nah, kemudian ada di dalam sistem tersebut, ya, di dalam sistem tersebut yang ada subkomponennya, yang subkomponen itu menghitung probabilitas dari outputnya. Jadi probabilitasnya, output yang dihasilkan probabilitasnya berapa? Ya, ya, maksudnya, ya, tujuan dari komponen tersebut, ya, tujuan dari subkomponen tersebut yang menghitung probabilitas itu adalah mengenerate teks supaya lebih fluent, ya, supaya lebih fluent. Jadi artinya probabilitas itu artinya keterkaitannya dengan fluency, ya, keterkaitannya dengan fluency, ya. Ya. Apa? Mengapa perlu dihitung probabilitas? Ya, sekali lagi karena itu terkait dengan fluency. Jadi ya, ke kefasihan, kefasihan, ya, apakah outputnya itu memang dapat dikatakan, katakanlah itu adalah fasih untuk bahasa tersebut, ya. Contohnya misalkan kita akan menerjemahkan, ya, kita akan menerjemahkan sebuah kalimat dari bahasa Spanyol, ya, sebuah kalimat bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Jadi menerjemahkan dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Ya, misalkan ini, ya, bahasa Spanyolnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah bahasa Spanyolnya. Nah, kemudian misalnya diterjemahkan kata per kata secara literal. Jadi kata per kata. Ya, mungkin L sendiri atau LKV itu sendiri, negro itu sendiri, misalkan mi ini sendiri, gusta ini sendiri, macho ini makan apa. Nah, kemudian secara literal, kata per kata, kata per kata dihasilkan, mungkin cafe itu adalah the cafe, negro itu black misalkan, mi di sini adalah mi di sini, gusta ini adalah please, macho itu much, sehingga di sini terjemahnya adalah seperti ini, the cafe black me pleases much, ya. Ya, ini adalah terjemahan kata-kata per kata yang urutannya juga ngurut, ini ngurut, ya, urutannya sama antara yang bahasa yang sumbernya yaitu bahasa Spanyol sih 6.1 dan bahasa targetnya 6.2 seperti ini. Nah, kemudian sebuah model bahasa yang bagus, ya, sebuah model bahasa yang bagus, model bahasa di sini, model bahasa adalah bahasa Inggris karena outputnya tadi kan bahasa Inggris, yang di sini kan tadi outputnya bahasa Inggris, sehingga di sini diperlukan adalah sebuah model bahasa untuk bahasa Inggris. Nah, sebuah model bahasa Inggris yang bagus itu akan menghasilkan atau mengatakan kepada kita bahwa probabilitas bahasa Inggris tadi, ya, hasil terjemahan tadi itu rendah, probabilitasnya itu rendah. Yang di sini rendah, ya. Karena kita lihat bahwa kalimatnya tidak fluent di sini. Kalimatnya tidak fluent. The coffee black me pleases much. Ini
kalimat yang tidak fluent, ya. Kita bisa melihat ya, meskipun kita tidak native, saya kira kita bisa tahu bahwa ini kalimat yang kurang bagus ya, tidak fluent. Jadi sehingga probabilitasnya low di sini. Probabilitasnya low. Sebagai perbandingan, misalkan di sini kita lihat yang alternatifnya untuk terjemahan yang sama, yang lebih gramatikal, itu ini ya, lebih gramatikal untuk dari bahasa Spanyol yang sama. Nah, di sini ini lebih tinggi, lebih besar probabilitasnya, ya, lebih besar probabilitasnya karena di sini lebih gramatikal, lebih fluent dalam hal ini lebih gramatikal. Ya, bagaimana kita menggunakan hal ini? Bagaimana kita menggunakan fakta ini? Ada seorang yang bernama Warren Weaver ini merupakan salah satu tokoh ya, salah satu tokoh di awal-awal masa-masa mesin penerjemah dulu ya, tahun 55-an di sini. Tahun 55-an yang berpandangan bahwa ya, yang berpandangan bahwa semacam itu, permasalahan seperti itu tadi, masalah penerjemahan tadi dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris misalkan, bahwa masalah penerjemahan itu adalah seperti ini adalah memecahkan kode rahasia. Jadi seperti memecahkan kode rahasia. Ya, dia mengatakan di tahun 55 ini Weaver itu, kalau dia melihat, saat saya melihat sebuah artikel, sebuah tulisan dalam bahasa Rusia, dia mengatakan bahwa sebenarnya tulisan ini adalah tulisan bahasa Inggris dengan yang ditulis dengan baik. Sebenarnya itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Rusia, tapi bahasa Inggris ya. Tetapi itu dikodekan dengan simbol-simbol yang aneh ya. Ya. Kemudian oleh karena itu saya akan melanjutkan atau saya akan mencoba mendikotnya. Jadi kalau misalkan katakanlah ini ya, misalkan I love dark cafe, ini saya coba untuk Google Translate bahasa Rusia. Ya, ini kita lihat di sini. Saya kira kalau bahasa Rusia itu termasuk salah satu contoh yang bagus karena ini masih berkode-kode. Nah, kalau yang tadi Iver itu mengatakan bahwa ini itu sebenarnya bahasa Inggris, ya. Tapi dikodekan aja, kodenya seperti ini, kode-kodenya, ini kode-kodenya. Ya, ditulis dalam kode rahasia. Nah, kemudian bagaimana mendikotnya? Bagaimana mendikot supaya, atau ini sebalik seperti ini ya. Ya, ini adalah seperti ini. Kemudian ini adalah kode rahasia. Ini adalah sebenarnya bahasa Inggris nih. Kata dia. Tapi atau ini adalah kode rahasia bahasa Inggris sebenarnya. Ditulis dalam bahasa Inggris tapi dikodekan dengan kode rahasia. Nah, kemudian oleh karena itu kita perlu mendikot ini. Jadi proses dari yang sini, yang sebenarnya ini bahasa Rusia, ini didikot sehingga menjadi seperti ini bahasa Inggris yang aslinya lah, katakanlah seperti itu ya. Ya, jadi ini adalah problem decoding. Ini problem decoding. Ya. Jadi observasi pengamatan seperti itu ini memotivasi ada model generatif ya, sebuah model generatif yaitu model yang seperti naive bias ya, probabilitas ya, menggunakan berdasarkan probabilitas. Ini adalah ya di mana ada kalimat bahasa Inggris, ada kalimat bahasa Spanyol. Kalimat bahasa Inggris ini disimbolkan seperti ini adalah W,
ini adalah kalimat, kemudian ada superscript-nya ini, tanda kurung E, ini adalah Inggris. Kemudian W, ini pakai superscript ini, S, ini adalah bahasa Spanyol, seperti itu. Nah, kemudian kalimat bahasa Inggrisnya, yaitu ini W, superscript E ini, itu di-generate, dihasilkan dari sebuah model bahasa. Ya, jadi di sini ada model bahasa. Kita mau mulai masuk di sini apa yang disebut dengan model bahasa. Model bahasa ini adalah probabilitas, ya. Probabilitas di sini ada subscript-nya E, karena ini adalah model bahasa untuk bahasa Inggris, untuk E ini. Kemudian di sini adalah kalimat yang tadi kalimat bahasa Inggris ini, di probabilitasnya yang tadi ya. Jadi ini adalah menghitung probabilitas kalimat bahasa Inggris menggunakan language modelnya bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, di sini ada model yang lain. Ya. Ada model yang lain. Ya. Model ini adalah model translation. Ya. Ini, jadi bahasa Spanyolnya ini ya dihasilkan dari translation model. Ya. Jadi tadi siapa Warren Weaver ini kan mengatakan bahwa aslinya itu sebenarnya bahasa Inggris. Ya. Aslinya bahasa Inggris ya di sini. Aslinya adalah bahasa Inggris, tapi kemudian dikodekan menjadi ini, menjadi kode rahasia seperti ini. Yang dalam hal ini sebenarnya adalah bahasa Rusia, tapi dianggap sebagai kode rahasia. Ini dikodekan. Oleh karena itu, bagaimana di sini mengenerate bahasa Rusia, atau kalau dalam kasus tadi adalah mengenerate bahasa Spanyol ya, mengenerate bahasa Spanyol. Ya, mengenerate bahasa Spanyol, maaf salah tadi. Ya, menjerit bahasa Spanyol ini, jadi apa dibalik ya, menjerit bahasa Spanyol. Ya, jadi bagaimana mentranslation model dari ya given bahasa Inggris ke Spanyolnya. Kode rahasianya di sini adalah yang dianggap kode rahasia di sini adalah bahasa Spanyol. Ya, jadi di sini ada dua model yang masing-masing menghasilkan probabilitas ya. Yang pertama adalah probabilitas bahasa Inggris, karena tujuan kita adalah outputnya untuk yang kasus contohnya di sini adalah bahasa Inggris ya. Probabilitas kalimat bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan ini probabilitas kalimat berbahasa Spanyol ya. Ya, sebagai kode rahasia, menghasilkan kode rahasia given kalau kita tahu kalimat bahasa Inggrisnya. Ya, jadi given-nya adalah bahasa Inggrisnya, ditulis di sini juga adalah probabilitasnya adalah bisa lebih eksplisit juga ditulis di sini seperti ini. Ya, jadi ada dua distribusi tersebut, ada dua distribusi itu ya. Ya. Kemudian translation, penerjemahan, mesin penerjemah itu dapat dilakukan, dapat dikerjakan menggunakan Bayesian rule ya. Ini adalah Bayesian rule. Di mana Bayesian rule itu adalah mencari probabilitas bahasa Inggris. Kalau tadi kan ini kasusnya menerjemahkan dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris ya. Ini yang ini tadi ya, masih balik lagi ke contoh ini, menerjemahkan dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Jadi source-nya, bahasa sumbernya adalah bahasa Spanyol, bahasa targetnya adalah bahasa Inggris. Ya, jadi di sini adalah seperti ini, seperti Bayesian rule ini. Ya. Kita ingin mencari
probabilitas kalimat bahasa Inggris given, kalau kita ketahui ada sebuah kalimat bahasa Spanyol. Jadi sumbernya sebuah kalimat bahasa Spanyol, kemudian probabilitas bahasa Inggris tertentu, ada kalimat bahasa Inggris tertentu, nanti dicari beberapa alternatif kalimat, misalkan gitu ya. Ini berapa probabilitasnya? Ya, yang di sini setara ya dengan probabilitas join seperti ini antara kalimat bahasa Inggris sebagai outputnya dan kalimat bahasa Spanyol di sini. Yang di sini di Bayesian rule itu adalah seperti ini. Bayesian rule, di mana di sini probabilitas kondisional, probabilitas bersyarat ini adalah kalimat bahasa Spanyol. Artinya kalimat yang sumbernya ke kalimat ini adalah targetnya. Jadi ini dibalik ya, ini adalah A given S, ini adalah S given A di sini. Ya, ini. Kemudian probabilitas prior di sini, probabilitas prior. Ini probabilitas E, probabilitas yang kalimat bahasa Inggrisnya. Kita lihat di sini ada perkalian dua probabilitas. Yang pertama di sini kita lihat ini adalah translation model di sini. Ya, jadi dari Spanyol given English ya, dibalik dari yang ini ya, seperti bagaimana mencari ini apa, kode rahasia, seperti kode rahasia. Ini kan kode seperti yang kode rahasia yang Spanyol itu kalau given Inggrisnya. Nah, kemudian di sini adalah yang language model, dikalikan language model. Ini adalah dikalikan language model. Ya, ini kadang disebut dengan model noisy channel ya, model noisy channel ya, model channel ya, model channel yang noise ya, model, dan kalau bahasa Indonesianya mungkin saluran ya, saluran atau ya channel itu saluran yang berisik ya, noisy, yang ada noise-nya, yang berisik ya. Jadi model saluran yang berisik ya, model saluran yang berisik. Ya, ini adalah dapat kadang disebut dengan model saluran yang berisik, noisy channel model, karena ya itu bisa dibayangkan ya bahwa teks bahasa Inggris ya, teks bahasa Inggris itu diubah ke Spanyol menggunakan noisy channel yang ini. Dapat diingat bahwa ini adalah noisy channel ya. Jadi seperti tadi di Warren Weaver tadi, bagaimana diubah menjadi kode rahasia, dan itu adalah noisy channel karena ya mungkin ya di sini karena ada yang channelnya fisik, artinya banyak yang membuat pengkodeannya itu kurang bagus, mungkin seperti itu barangkali. Ya, jadi karena perlu melewati noisy channel. Mungkin di sini tidak ada gambarnya, mungkin saya akan cari di internet gambarnya noisy channel itu supaya mudah-mudahan membantu kita semua untuk lebih memahami. Gambar ada noisy channel. Oke, ini saya kira gambar yang cukup populer ya. Ya, ini ada noisy channel.
ya kita. Jadi ini dari source sentence-nya, ya. Ini source sentence, ya. Source sentence, kalimat sumbernya, ya, kalimat sumbernya, kemudian menggunakan noisy channel ini kemudian kalau tadi itu menjadi bahasa Spanyol, atau kalau di sini menjadi sinyal misalkan gitu ya. Jadi sinyal ini ada sebuah teks dari bahasa, kemudian ini adalah channel yang noisy, ya, channel yang noisy. Ini adalah yang source-nya, di mana source di sini itu adalah, kalau di mesin translation itu adalah targetnya sebenarnya. Ya, ini kemudian masuk ke sini, dijadikanlah ini. Nah, sekali lagi, ini adalah source sentence, tapi kalau di kita itu adalah sebenarnya adalah targetnya. Seperti bahasa terjemahan bahasa Spanyol ke bahasa Inggris, ini adalah bahasa Inggris. Kemudian keluar di sini bahasa Spanyolnya. Ya. Kemudian dari sini bahasa Spanyol ini adalah dapat dikatakan oleh, ini seperti yang dikatakan Warren Weaver tadi, ini adalah seperti dikodekan, atau di sini kalau sinyal, atau di bahasa Spanyol, bahasa Rusia tadi, kemudian di decoder, ya, ada proses decoder, ya. Oke, saya kira mudah-mudahan cukup membantu dengan adanya gambar, lebih mudah-mudahan lebih membantu saya juga memahaminya. Nah, ini adalah noisy channel, dapat dikatakan kadang-kadang sebagai model noisy channel. Karena itu membayangkan ya bahwa teks bahasa Inggris yang diterjemahkan atau diubah menjadi bahasa Spanyol itu melewati sebuah channel yang noisy, ya, ada channel yang noisy, jadi yang berisik, ya, terowongan yang berisik. Yang noisy channelnya itu adalah ini, yang ini, ya. Ini, jadi ada probabilitas bersyarat, ya, bersyarat karena antara input dan outputnya dari bahasa Inggris ke Spanyol. Oke, kemudian apa keuntungan memodelkan penerjemahannya? Jadi memodelkan penerjemahan salah satunya adalah dengan pendekatan seperti ini, ya. Apa keuntungannya kita menggunakan pendekatan seperti ini dibandingkan kalau kita langsung memodelkan, ya. Kalau kita langsung menghitung ini, langsung aja kita hitung ini dari datanya, ya, probabilitas bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggrisnya given kalimat bahasa Spanyolnya, karena Inggris bahasa Inggris itu adalah bahasa yang targetnya dari bahasa Spanyol. Langsung modelingnya itu adalah langsung probabilitas ini tanpa melalui penghitungan ini, tanpa melalui dua buah penghitungan ini, di mana ini ya, tadi yang translation model ini, dan di sini adalah menggunakan language model. Ya, di dalam hal ini ya kita ingat lagi bahwa kita sedang membahas tentang language model, ya. Nanti ini adalah salah satu penerapannya di sini. Ya, jadi keuntungannya apa kalau kita menggunakan noisy model yang seperti ini? Ya, ada titik yang penting, ya, titik yang krusial, ya. Di sini adalah ada dua buah, ya, bahwa kita ada dua buah distribusi probabilitas, ya. Yang pertama adalah translation model ini, ya. Translation model, ya, yang ini translation model, dan ada language model, ya, di mana language model itu adalah dengan monolingual, ya, seperti tadi saya udah baca tadi, ya, ya, di mana dua distribusi tadi,
dua penghitungan komputasi probabilitas tadi bisa dihitung atau bisa diestimate dari dua buah data atau dari dua buah data yang terpisah. Ya, jadi ada data yang terpisah dari translation model menggunakan data tersendiri, data paralel, language model menggunakan data monolingual. Ya, yang model pertama yaitu translation model itu membutuhkan data-data, example, contoh-contoh ya, dari contoh-contoh penerjemahan yang benar ya, sebagai data trainingnya dari paralel corpus. Misalkan paralel corpus dalam hal ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Tetapi untuk yang language model itu membutuhkan hanya yang outputnya adalah bahasa Inggris ya, sehingga di sini hanya language model itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita bisa lihat di sini sekali lagi ini hanya menggunakan satu bahasa saja ini. Ya, yang language model di sini ada translationnya data yang sudah ada penerjemahannya paralel corpus. Ya. Kemudian lebih lanjutnya lagi, ya, di sini sekali dihitung untuk language model karena kita dalam hal ini kita fokusnya language model ya. Language model ini untuk bahasa Inggris ini ya, sekali kita udah hitung untuk kalimat ini, atau untuk rangkaian kata-kata ini, rangkaian kata-kata ini, ya. Sekali dihitung, kita membuat modelnya. Jadi sekali kita hasilkan sebuah model, ya, sekali kita hasilkan sebuah model, maka model tersebut, model bahasa untuk bahasa Inggris tersebut yang dihasilkan dari data trainingnya adalah data monolingual ya, di mana data monolingual itu adalah data yang jauh lebih gampang didapatkan daripada data yang paralel bahasa Inggris bahasa Spanyol tadi. Ini data atau monolingual itu banyak tersebar di mana-mana, udah tersedia. Nah, ini sekali language model untuk sebuah bahasa tertentu itu dihasilkan, maka kita bisa menggunakan model bahasa tersebut untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan language model bahasa Inggris tersebut, yaitu semua aplikasi yang melibatkan pembangunan teks bahasa Inggris. Seperti contohnya tadi ada 4 tadi di sini. Contohnya ada machine translation menghasilkan bahasa Inggris, misalkan untuk bahasa Inggris speech recognition, misalkan untuk dari speech kemudian menghasilkan yang bahasa Inggris teksnya, kemudian summarization untuk kasus bahasa Inggris, sistem dialog yang bahasa Inggris, yang semuanya misalkan di sini katakanlah contohnya menghasilkan teks bahasa Inggris. Nah, kalau kita sudah menghasilkan sebuah model bahasa untuk bahasa Inggris dari monolingual data, maka itu model tersebut bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi tersebut, termasuk misalkan translation, penerjemahan untuk dari bahasa-bahasa lain. Jadi tadi dari Spanyol ke bahasa Inggris, dari bahasa yang lain, katakanlah bahasa apapun menuju bahasa Inggris kan, di sini dari sisi language modelnya ya, ini adalah ya bahasa Inggris dari bahasa apapun, sehingga ini tetap kita bisa pakai sekali kita menghasilkan model, maka sekali kita bisa menghasilkan model bahasa ini untuk bahasa Inggris, maka untuk kamus atau penerjemahan dari bahasa apapun, katakanlah ke bahasa Inggris, targetnya sama bahasa Inggris, maka ini language model bahasa Inggris bisa dipakai.
Ya, mungkin saya kira seperti itu. Untuk bagian pertama, saya mempelajari untuk language model. Insya Allah nanti akan dilanjutkan, ini adalah masih pengantarnya ke Ngram language model di kesempatan berikutnya insya Allah.